Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menerangkan atau menjelaskan bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan website Powtoon, yang dimana ini tidak perlu diinstal ya, karena kita mengerjakannya langsung di internet atau online. Jadi ini adalah halaman awal, atau kalau misalnya kita buka powtoon.com maka akan tampil halaman seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya, apabila kita sudah memiliki akun, kita bisa login, atau kalau misalnya masih belum, kita bisa sign up. Di sini tinggal klik sign up. Bagi yang belum punya akun, di sini bisa kita daftarkan akun baru kita. Kita bisa menggunakan akun Google atau akun Facebook kita. Tinggal klik, misalnya kita mau login menggunakan Google, tinggal kita klik Google, terus nanti akan ada tulisan, tinggal pilih aja kita mau login dengan akun yang mana. Setelah itu kita klik dan kita akan langsung masuk ke dalam website akun kita di Powtoon ya. Nah, karena saya sudah punya akun, maka saya tinggal login aja. Nah, di sini saya login. Oke. Login menggunakan email aja biar mudah. Oke. Oke, masuk ya. Sekarang saya sudah masuk di akun Powtoon saya, dan ini adalah tampilan awal di profil awal kita. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada template. Template biasanya digunakan untuk kalau misalnya kita mau buat apa, misalnya lebih mudahnya kita bisa gunakan template kayak seperti ini. Ada copy, training, infografik, kita tinggal pakai itu. Tapi ini untuk akun yang Pro Plus ya, kebanyakan untuk Pro Plus sih. Jadi kalau misalnya masih akun free agak susah ya, karena kebanyakan yang ini buat yang berbayar. Oke, yang kedua tuh ada import. Kita bisa import file berupa PPTX di di Microsoft Office Presentation atau Photoshop file. Nah, oke. Nah, sekarang kita buat project baru ya. Kita klik di bagian create. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada capture. Ini biasanya kita harus login langsung. Misalnya kalau misalnya kita mau buat presentasi secara langsung live online, kita bisa menggunakan ini. Terus ini ada horizontal, biasanya digunakan untuk publish di YouTube, atau kita mau bikin video, kita biasanya menggunakan horizontal. Yang ketiga ini ada square, biasanya kita gunakan untuk publish di Facebook atau Instagram. Terus yang terakhir yang vertikal, biasanya bisa digunakan untuk publish di media sosial seperti story WhatsApp misalnya. Oke, karena kita akan membuat project pembelajaran secara online ya, kita biasanya menampilkan kalau nggak di laptop, di tab atau di monitor. Jadi kita gunakan di sini ya, kita klik di bagian horizontal maka akan masuk ke tab baru. Oke, jadi sebenarnya kita bisa buat template presentasi kita di Photoshop atau di Microsoft PowerPoint, dan kita masukkan ke sini lalu kita tambahkan animasi biar lebih menarik. Tapi itu agak kerja 2 kali. Jadi kalau misalnya mau kerja di sini sekali langsung juga bisa. Oke, ini kita akan coba yang sederhana aja dulu ya. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan desain ya.
Ada temanya, ada modern age, whiteboard, kartun, infografik, dan reel. Kita gunakan yang modern aja, kita klik di bagian modern. Oke, sekarang udah tampilan di lembar kerjanya ya. Di sini ada slide nih, sama seperti di Microsoft PowerPoint. Kita bisa membuat desain apapun di sini. Ini halaman kosongnya. Di sini ada timeline. Jadi kalau misalnya kita coba play, karena masih kosong, jadi tidak ada yang terbaca di sini ya. Jadi waktu berjalan ini adalah tampilan dari waktu yang berjalan atau video yang nanti akan ditampilkan di project kita. Oke, karena kita menggunakan akun free atau gratis, maka akan ada watermark seperti ini di sini. Tapi tidak apa-apa, kecil tulisannya, nggak terlalu besar, jadi tidak mengurangi kualitasnya lah, walaupun kualitas untuk free agak kecil dibanding kalau misalnya kita menggunakan akun Pro atau Pro Plus. Oke. Di sini kita bisa merubah desainnya ya, yang tadi misalnya kita mau milih ulang, misalnya kita pakai whiteboard juga bisa. Di sini di bagian sini untuk membuat ini ada skin. Ini skin, isinya di sini. Kita klik di bagian skin. Di sini ada macam-macam skin. Oke, kita coba langsung aja membuat satu project sederhana media pembelajaran menggunakan Powtoon. Oke, biasanya di halaman awal kita perlu halaman intro. Di sini saya gunakan modern Outlook. Kita pilih intro. Oke, di sini saya pilih yang ini. Oke, bisa kita klik sekali. Nah ini adalah slide pertama project kita. Kita bisa merubah apapun yang ada di sini, terserah kita lah, bebas. Mulai dari misalnya nih karakternya kita mau rubah, tinggal kita klik di bagian karakternya, terus kita pilih ini pose. Nanti akan muncul beberapa pilihan pose yang berbeda. Misalnya karena ini halaman awal, kita ganti dengan halo. Oke, apa ini geser ke sini, kita ganti halo. Kita bisa untuk merubah teksnya, kita bisa klik di bagian teksnya. Jadi kita tekan 2 kali di bagian teks, terus kita tulis teks yang ingin kita buat. Di sini saya coba tulis halo. Misalnya selamat pagi. Nah, di sini teksnya jadi malah jatuh ke bawah, jadi kita kecili. Sini ada plus, ada min. Ini plus untuk menambah besarnya teks, min untuk mengurangi besarnya. Untuk memperkecil teksnya, tinggal kita klik aja. Atau kita tulis ini aja, misalnya di 70. Oke, 70. Ini juga saya ganti semangat belajar ya, kalau belajar misalnya. Oke, kita juga bisa mengganti font ya. Ini akan muncul font pilihan, tinggal kita klik aja, kita mau menggunakan font yang mana, bebas. Oke. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan tentang timeline. Jadi 0 ini adalah awal dari video. Kita akan mulai untuk mencoba melihat hasil dari video yang sudah kita project yang sudah kita buat tadi. Kita tinggal kembalikan ke 0.0, terus kita klik spasi. Oke, maka akan muncul seperti itu. Ini terlihat biasa aja,
bisa kita lihat untuk teks terlihat muncul biasa aja. Nah, kita bisa gunakan efek lain untuk menampilkan teksnya. Misalnya kita klik di bagian teksnya, terus kita pilih setting. Nah, ada namanya efek. Di sini kita bisa rubah efeknya seperti apa. Ya, ada kata per kata dan sebagainya, atau kita mau menulis juga bisa. Oke, ini enter nih untuk teksnya mulai muncul, terus exit untuk teksnya sudah keluar atau berhenti. Ini kita bisa pilih fade aja. Oke, close. Kita coba yang sudah kita edit tadi adalah halonya ya. Kita coba play up. Oke, seperti itu. Ini slide pertama sudah selesai. Misalnya kita buat slide yang kedua, kita masukkan blank slide. Oke, ini ada transisi. Jadi kalau misalnya kita mau efek seperti apa, bisa pilih di transisi. Karena kita menggunakan akun free, jadi tidak banyak kita dapat menu transisi ya. Jadi kita hanya bisa memilih fade, zoom out, atau zoom in, karena sisanya itu kebanyakan pro plus lah. Ini juga ada splash. Oke, bisa dipilih di sini lah. Oke, ini halaman kedua. Di halaman kedua kita bisa ganti dengan yang lain lagi. Misalnya ini kita tutup dulu. Kita pilih ke situasi. Oke, misalnya ini kita klik ini. Oke, seperti biasa kita bisa mengganti karakternya. Kita close aja atau kita hapus karakternya. Ini kita kecilkan. Terus kita ganti karakter yang baru. Karena kita menggunakan karakter laki-laki tadi, kita bisa gunakan karakter yang lain. Di sini yang terbuka untuk akun free ada health and safety, ada juga ada office free. Ada office yang free maksudnya gitu. Nah, kita tinggal pilih mau karakter yang seperti apa. Kalau misalnya mouse-nya kita dekatkan di karakternya, maka akan muncul di sampingnya beberapa pilihan emotionnya. Sini ada typing. Oke, karena ada laptop, kita pilih yang typing. Oke, untuk membaliknya kita pilih ini, cermin ya. Kita perbesar aja ukurannya. Yang teksnya kita rubah. Oke, fontnya kita perkecil aja jadi 40 misalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide ketiga. Nah, dari tadi kita sudah menggunakan template yang disediakan oleh Photon. Sekarang kita mau coba membuat background sendiri ya. Kita bisa upload backgroundnya di bagian background. Kita bisa upload background atau kita gunakan background yang tersedia di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian bisa aja langsung upload background yang kita mau. Misalnya kita mau background yang ada di laptop kita atau kita download sendiri di Google, bisa tinggal upload your background di sini kita taruh. Tapi di sini karena saya tidak ada, saya menggunakan background color aja. Di sini saya gunakan warna yang inilah kira-kira. Oke, warna ini aja. Oke, sekarang saya mau gunakan propertinya apa ya? Oke, yang basic aja kita cari. Yang basic.
kayak ini misalnya. Kita taruh di sini, kita sedikit perbesar. Oke, kita cari properti yang lain lagi. Oke, agak lambat. Sini saya gunakan meja misalnya. Kita taruh mejanya di sini. Kita perbesar sedikit. Terus kita cari karakter yang cocok kira-kira seperti apa. Oh ya, kita juga bisa buat karakter di bagian sini. Oke, saya gunakan yang ini. Motionnya adalah idea. Oke, nah karena saya mau taruh si karakternya di belakang meja, maka kita klik di bagian setting. Oke, terus ada range, pilih back karena kita mau mengebelakangkan si karakter di belakang meja. Kalau misalnya kita pilih backward, berarti nanti si objeknya akan masuk ke paling belakang ya, akan tidak terlihat. Oke, bagian back. Oke, kita bisa pilih yang objek ini, kita juga ke belakangkan sekali aja. Oke, cukup. Nah, objek si karakter juga bisa kita rubah cara tampilnya. Di sini efeknya bisa menggunakan right, terus kita rubah yang ini jadi efeknya adalah muncul dari bawah ke atas. Oke, kita coba tampilkan ya. Ini kita geser ke sini, ini kita geser ke sini. Oke. Nah, sekarang kita mau menambahkan teks di papan tulisnya misalnya. Sini kan saya tambahkan teks. Kita akan belajar tentang tengkorak kepala. Oke, maaf. Kali ini kita akan belajar tentang tengkorak kepala. Oke, kita lihat lagi di bagian timeline. Jadi si teks kali ini kita akan belajar tengkorak kepala itu yang akan muncul di setelah ini ya. Jadi beberapa detik, 1,5 detik setelah munculnya si meja manusianya, karakternya sama papan tulisnya ya. Oke, muncul. Kita juga bisa rubah cara munculnya si teks dengan cara sama kayak tadi, klik setting, efek, right, jadi akan muncul tangan yang menulis teksnya. Kita coba play. Oke. Oke. Nah, kali ini kita akan jadi si teks akan berakhir pada detik ke-5 mungkin ya, karena terlalu panjang. Karena kita mau ambil teks selanjutnya, maka kita matikan di sini aja. Kita buat teks baru di detik ke-5
atau gambar terbaru. Caranya di sini saya akan sisipkan gambar. Di sini saya akan masuk ke bagian image, terus upload image, upload dari komputer. Saya akan pilih file yang sudah saya punya, saya tengkorak. Oke, di sini akan muncul filenya. Kita perkecil aja. Oke. Oke. Misalnya seperti ini. Apabila kita mau gambar ini muncul dengan efek yang kita mau, kita bisa klik setting, pilih efek, pilih itu misalnya digambar, jadi munculnya digambar itu. Oke, kita coba tampilnya seperti apa. Oke, masih menunggu, kita tunggu. Mungkin nanti terakhir aja kita coba play semuanya. Sekarang kita akan buat outro-nya atau slide, tampilan slide terakhir, blank slide. Di sini sudah tersedia outro-nya, tinggal kita pilih aja. Ini. Kita pilih yang free ya, yang mana ya? Ini boleh. Oke. Tugas misalnya latihan, kita klik di sini apa yang seperti itu. Misalnya kita bisa tambahkan karakter. Internetnya lagi lemot ya, jadi seperti inilah kekurangannya. Jadi kalau misalnya kita mau buat ini di di Powtoon secara online, pastikan internet kita tuh cepat lah. Kalau misalnya lambat ya seperti ini. Oke, kita coba play dulu. Kita taruh di sini misalnya, taruh ujung, terus kita coba play. Kita geser semua aja ke sebelah sini biar tampilannya tidak terlalu lama. Oke, intinya gitu ya. Mohon maaf ini internetnya agak lemot, jadi agak susah menampilkannya. Biasanya cepat, tapi kali ini agak-agak gangguan IndiHome. Jadi mungkin seperti itu aja. Jadi kalau misalnya kita mau melihat tampilan seperti apa, tinggal kita klik ini, terus kita pilih play, dan kita sesuaikan kalau misalnya ini terlalu lambat atau terlalu cepat tampil. Untuk publishnya kita bisa klik export. Karena kita menggunakan akun free, jadi download untuk video tidak bisa digunakan. Jadi saya mengakalinya biasanya dengan cara kita publish di YouTube dulu.
nggak apa-apa, tidak perlu ditampilkan di YouTube karena kita bisa gunakan secara privasi. Ini adalah tampilannya karena saya sudah login YouTube di Photon, jadi sudah bisa dipilih lah. Kalau misalnya masih belum login Photon menggunakan YouTube atau memasukkan akun YouTube-nya di Photon, bisa tambahkan add account. Nah, di sini kita pilih private ya, karena videonya tidak untuk dipublish tapi untuk di-download, karena yang kita perlukan adalah videonya, bukan di-upload di YouTube misalnya. Terus kita pilih next. Oke, kita beri nama misalnya belajar, dan kategorinya adalah edukasi. Oke, nggak apa-apa nih, education. Oke, next. Karena kita menggunakan akun free, maka yang tersedia adalah maksimal kualitasnya 720 pixel. Oke, tidak apa-apa upload with watermark karena kita menggunakan akun free. Kita tunggu sampai Photonnya selesai mengupload di YouTube. Oke, saya coba lihat dulu sebentar. Oke, sekarang sudah kita masuk ke akun YouTube saya, dan di sini sudah kita lihat video yang sudah kita upload masuk ke bagian sini ya. Oke. Visibilitasnya adalah pribadi, tidak dapat dilihat. Untuk mendownloadnya tinggal kita klik bagian opsi, terus kita download, dan kita tunggu sampai muncul filenya. Pilih di mana mau kita download filenya, save. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.